Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan saya Nahdiatul Aulia Nursyahada. Saya merupakan mahasiswa semester 2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Pemerintahan di Universitas Wirauda. Yang saya hormati Pak Lutfi selaku dosen pemangku mata kuliah Filsafat Pemerintahan, dan juga teman-teman yang sudah mau menyaksikan video ini. Jadi teman-teman, adanya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Pemerintahan. Baik, langsung saja kita masuk kepada videonya. Jadi teman-teman semua, filsafat pemerintahan merupakan ilmu yang meninjau pemerintahan dari konsep-konsep filsafat yang ada. Namun teman-teman, yang akan saya bahas dalam video kali ini adalah filsafat pemerintahan menurut pandangan Plato. Langsung saja kita next. Jadi teman-teman, pokok-pokok filsafat Plato yang pertama, negara sempurna tidak pernah ada dan negara sempurna hanya ada dalam pikiran, cita-cita manusia saja. Ya, bahwasanya tidak ada negara yang sempurna yang juga hanya ada dalam pikiran atau hayalan belaka setiap manusia. Yang kedua, menurut Plato, pemimpin negara atau pemerintah berkewajiban berusaha mencapai negara atau pemerintahan yang sempurna. Nah, tadi pembahasan yang pertama tadi, tidak ada negara yang sempurna, tetapi hanya ada negara yang berusaha untuk menjadi negara sempurna. Kemudian, negara timbul karena banyak atau jenis kebutuhan dan keinginannya. Jadi, bahwasanya negara itu timbul karena adanya banyak jenis kebutuhan dan juga keinginan. Tidak mungkin semata-mata negara ini berdiri tanpa adanya kepentingan dari setiap manusia atau dari setiap individu dan juga kepentingan suatu negara. Kemudian dijelaskan juga bahwasanya di dalam negara yang ideal ada 3 golongan warga negara. Yang pertama yaitu kelas yang memerintah, yaitu pemimpin negara. Yang kedua yaitu kelas pengawal, yaitu TNI atau Polri. Dan yang ketiga yaitu kelas golongan pengusaha, yaitu petani dan pedagang. Kemudian menurut Plato, bahwasanya bentuk pemerintahan di dalam negara yang ideal itu adalah bentuk aristokrasi. Jadi karena yang memimpin negara adalah golongan-golongan orang-orang yang ahli dalam filsafat. Teman-temanku, bahwasanya menurut Plato ini negara yang ideal itu adalah negara yang dipimpin oleh orang-orang yang ahli dalam bidang filsafat. Nah, itu tadi pokok-pokok dari filsafat menurut Plato. Selanjutnya, menurut Plato ada 5 bentuk negara yang bisa dikatakan sebagai negara buruk. Yang pertama adalah demokrasi. Apa itu demokrasi? Bahwasanya demokrasi adalah negara yang dipegang atau dikuasai oleh orang-orang yang kaya, berbentuk dari degenerasi aristokrasi. Jadi bentuk buruknya dari aristokrasi. Kemudian yang kedua ada oligarki. Apa sih oligarki itu? Jadi sistem pemerintahan dipegang atau dikuasai oleh segolongan warga negara kecil saja. Oligarki ini adalah penguasa dari pemerintahan ini dipegang oleh warga-warga kecil atau masyarakat menengah ke bawah. Kemudian yang ketiga ada demokrasi. Jadi kenapa demokrasi ini bisa dikatakan sebagai negara Plato? Jadi begini,
pemberitaan oleh masyarakat miskin bila kemudaratan umum yang ditimbulkan oligarki tidak tertahan lagi, maka masyarakat miskin akan membentuk dan merebut kekuasaan karena terlalu bebas dan tidak adanya pembatasan sehingga timbullah anarkisme di situ. Nah, selanjutnya ini akan ada anarkisme sebagai bentuk negara buruk. Kenapa? Karena bila tidak ada pembatasan kebebasan, orang-orang ini akan berbuat sesuka hatinya. Oleh karena itu, menurut Plato, demokrasi ini bisa dikatakan sebagai bentuk negara buruk. Baik teman-teman, videonya sampai di sini saja. Saya Nahdiatul Aulia Syahada. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.